Bab 1633, seperti dewa pembunuh. Muka Moku jadi masam. Kalau bukan karena takut pada kekuatan orang ini, dia sudah mau mengumpat. Dasar tak punya otak. Melihat muka Moku, Banbu berujar, "Moku, tidak usah cemas. Semuanya dalam kendaliku. Kamu tenang saja." Moku meliriknya lalu berujar sinis, "Kamu bilang saja sendiri ke ketuamu." Selesai bicara, dia sudah menghilang. Dewa sudah mati, sekarang ancaman terbesar bagi tanah Tandus Timur adalah pewarisnya, Sander. Terutama karena Sander masih akan menerobos, kalau tidak membunuhnya sekarang, pasti akan jadi masalah besar. Sander harus mati. Melihat Moku pergi, Banbu menggeleng. Dasar pemarah, tak berguna. Di terowongan waktu, Sander terbang dengan pedang. Mukanya serius. Waktu bertemu Guru Penatao, dia sudah tahu masalahnya tidak sesederhana ini. Walau Guru Penatao sudah ditekan, tapi dia tahu orang ini punya rencana cadangan. Sistem galaksi. Sorot mata Sander berubah sinis. Tak lama, dia menarik napas panjang, berusaha untuk tidak memikirkan Tao dari sistem galaksi. Dia melihat jiwa pedangnya yang sedang transformasi, tapi sekarang ini dia tidak punya waktu untuk menerobos. Dia sudah bisa merasakan dirinya sudah mencapai sebuah batas, hanya perlu beberapa waktu lagi. Di waktu ini, Biarawati Muna mendadak muncul. Sander berujar, "Apa kamu bisa menghubungi Santo Pelindung Laut Tandus?" Biarawati Muna menggeleng. "Kami hanya tahu sedikit tentang dia." Sander merasa ragu. Biarawati Muna berujar dengan berat, "Kami hanya tahu kalau dia adalah sahabat baik dewa, mereka sama-sama membuat peradaban dewa. Tapi kemudian entah apa yang terjadi, mereka berpisah." Sander berujar, "Kalau begitu, kita cari dia." Biarawati Muna berujar, "Tidak apa. Dewa memintamu ke sana, pasti ada maksudnya." Sander diam. Biarawati Muna memandang ujung terowongan dalam diam, tapi sorot matanya berubah makin sinis. Di waktu ini, Sander mendadak berujar, "Masuk ke pagoda." Sambil bicara, sebelum Muna menjawab, dia sudah memasukkan Muna ke dalam pagoda. Lalu, dia berhenti, meninggalkan terowongan waktu ini, dan muncul di sebuah langit berbintang yang luas. Sander mendongak untuk melihat ke kejauhan. Di sana ada sebuah formasi gelap yang di tengahnya ada petir hitam ganas. Sander terdiam. Dia tahu ada banyak master tanah Tandus Timur yang mengejarnya, tapi karena pedang King Xuan, ditambah kekuatannya sebelumnya, yang mampu mengejarnya hanya sedikit. Namun, begitu berhasil mengejarnya, itu pasti bukan orang biasa. Di kedalaman formasi, samar-samar bisa terlihat seorang orang tua berjubah Tao hitam. Dia memegang kanbuk dan di punggungnya ada sebilah pedang panjang. Orang tua berjubah Tao itu mengayunkan cambuknya. Berdiri. Duar. Di dalam formasi, banyak sekali pilar petir berdiri, langsung menuju Sander. Pilar petir yang sangat banyak itu melesat lewat galaksi, mengaduk-aduk galaksi ini. Di kejauhan, Sander memandang pilar petir yang datang. Tangan kanannya menggenggam pedang King Xuan, mendadak dia bergerak, langsung berubah menjadi cahaya pedang sepanjang puluhan ribu kaki. Gerakannya sangat cepat, langsung menuju kumpulan pilar petir, energi pedang sontak menyobek 10 pilar petir. Cahaya petir melesat ke segala arah, tapi pilar petir hitam itu tetap menyergap. Duar. Di ujung galaksi, cahaya petir dan cahaya pedang saling menghancurkan. Suara yang memekakkan telinga terus terdengar dari galaksi. Sander membuat jalan dari pilar petir itu, langsung ke tengah formasi orang tua berjubah Tao. Namun, dia baru mendekati formasi hitam itu, sebuah cahaya petir melesat lagi, langsung menghempaskannya jauh. Sander berhenti,
lalu banyak sekali cahaya petir di sisinya retak. Sander mengayunkan pedangnya, cahaya-cahaya petir itu hancur. Dia memandang formasi hitam di kejauhan. Di tengah formasi, pilar petir hitam bergejolak. Orang tua berjubah Tao itu di tengah, pilar petir hitam itu mengelilinginya. Sander memandang orang tua itu yang juga lagi memandangnya. Keduanya tidak banyak bicara, hanya langsung menyerang. Orang tua itu memegang cambuknya, sebuah pilar petir berubah jadi naga petir yang melesat. Naga petir ini membuka mulutnya untuk menelan Sander. Sander melompat sambil memegang pedang yang menusuk langsung ke tubuh naga petir itu. Cahaya pedang mendadak keluar dari punggung naga petir, membuat naga petir itu hancur. Di waktu ini, sebuah pilar petir menghantam ke arahnya. Mata Sander berkilat tajam, dia melompat dan menebas ke arah pilar petir. Pilar petir tidak bisa menahan dua jiwa pedang King Xuan, hancur dan pedangnya menusuk langsung ke tengah formasi. Kali ini, Sander langsung mengerahkan garis keturunan iblis gila. Di tengah formasi, orang tua itu mengayunkan cambuknya. Sebuah cahaya petir menyeruak, kali ini, cahaya ini tidak bisa menghempaskan Sander. Malah ditebas hancur oleh Sander. Pedang itu menuju formasi, tapi di waktu ini juga, pedang di punggung orang itu melesat juga, berubah menjadi cahaya petir ke arah Sander. Duar. Dua cahaya pedang hancur, bersama dengan formasi itu. Sander dan orang tua itu terhempas jauh. Sesudah berhenti, orang tua itu mengayunkan tangannya, sebilah pedang yang dikelilingi cahaya petir pun terbang ke tangannya. Hanya saja di tubuh pedang ada lubang. Di kejauhan, Sander berhenti, dia menggoyangkan tangannya, cahaya petir di sekitar pedang King Xuan pun hilang. Orang tua itu memandang Sander, lalu tangan kirinya membuat segel, sedang tangan kanannya mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. Duar. Di ujung cakrawala, sebuah pilar petir gelap mendarat lurus, lalu mengenai pedang di tangannya. Pedang dan pilar petir tersambung, tekanannya memenuhi langit. Tebas. Orang tua itu berteriak, tak lama, pedang yang tersambung dengan petir itu menebas ke arah Sander. Begitu pedang ini mendarat, energi pedang disertai petir menebas. Di waktu ini, galaksi sampai retak. Di kejauhan, Sander sudah menghilang. Gerakannya makin cepat, jurus orang tua itu malah makin lambat. Tekanan waktu. Melihat ini, orang tua berjubah Tao itu terperanjat. Dia segera melihat cahaya pedang melesat ke arahnya. Duar. Sewaktu ledakan keras terdengar, orang tua berjubah Tao itu terhempas di tengah-tengah sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya. Selama terhempas, tubuhnya meledak sepotong demi sepotong. Setelah ribuan kaki, tubuhnya menghilang sepenuhnya. Tidak hanya itu, jiwanya juga menjadi ilusi. Namun ketika jiwanya akan lenyap seluruhnya, tiba-tiba dia membuat segel, cahaya ilahi jatuh langsung dari langit dan masuk ke dalam jiwanya, menstabilkannya. Setelah menenangkan diri, orang tua berjubah Tao itu mendongak memandang Sander sambil berujar dengan kaget, benar-benar seorang kultivator pedang hebat. Di kejauhan, Sander memandang orang tua berjubah Tao itu dan hendak menyerang lagi, tapi di waktu ini, ruang di belakang orang tua berjubah Tao itu tiba-tiba bergetar hebat, dan segera, 12 aura yang mengerikan menyapu. Ruang hancur, 12 master menerobos udara bersama-sama, semuanya mengenakan jubah Tao yang sama. Sekte Dao Tanah Tandus Timur. Sama terkenalnya dengan Aula Binatang Tong Huang, mereka adalah dua kekuatan super terkuat di Tanah Tandus Timur. Mereka hanya mematuhi Master Tong Huang dan mereka juga turut serta dalam peperangan dengan dewa di masa lalu. Pria di paling depan memandang Sander sambil berujar, "Bunuh." Dia jelas menyadari bahwa mustahil membunuh kultivator pedang ini sendirian, jadi lebih baik main keroyokan. Mendengar perkataan orang tua berjubah Tao itu,
Kedua belas master sekte Dao teratas hendak mengambil tindakan. Di waktu ini, ruang yang tidak jauh dari Sander tiba-tiba meledak, dan kemudian seorang perempuan yang memegang pisau petir perlahan berjalan keluar. Itu Biarawati Lingaya. Di waktu ini, wajahnya sepucat kertas, dengan bekas darah di sudut mulutnya. Hampir bersamaan, tidak jauh dari orang tua berjubah Tao itu, ruang juga terbelah, dan Yona perlahan berjalan keluar, dengan hanya satu lengan. Wajah Yona sangat muram. Dia memandang Biarawati Lingaya, semua master aula binatang Tonghuang telah dibunuh oleh perempuan ini. Sernuannya. Ada juga beberapa master yang diam-diam mengejar Sander, tetapi mereka semua juga dibunuh secara paksa oleh perempuan ini. Perempuan ini seperti dewa pembunuh. Tidak hanya itu, Yona sendiri hampir mati di tangannya. Yona tiba-tiba memandang Sander sambil berujar, "Bunuh dia." Ini ancaman terbesar. Karena terobosan Sander sebelumnya dalam kondisi pikirannya, jiwa pedangnya tumbuh liar. Tidak boleh dibiarkan terus berkembang. Kalau tidak, jiwa pedangnya dapat berubah dan mencapai tingkat lain. Mendengar ini, dia dan para master sekte Dao di sampingnya bergegas menuju Sander. Namun di waktu ini, Biarawati Lingaya tiba-tiba menyerbu ke depan, menegang stempel utama dewa di tangan kirinya dan pisau di tangan kanannya. Dia berdiri lalu menebas dengan ganas menggunakan pisaunya. Duar. Saat sambaran petir menyambar, kedua belas master sekte Dao terpaksa mundur. Di waktu ini, pedang petir ungu tiba-tiba jatuh langsung dari langit. Biarawati Lingaya terkejut. Dia mengangkat kepalanya dan menebas langit dengan pedangnya. Duar. Cahaya pedang itu hancur. Biarawati Lingaya terhempas hampir puluhan ribu kaki, tapi ketika dia berhenti, dia menebas ke bawah dengan pisaunya, dan pedang petir ungu itu langsung terpotong. Namun karena pemakaian tenaga berlebihan, darah terus mengalir keluar dari mulutnya. Setelah beberapa lama, gaunnya berubah menjadi merah darah. Sander mendongak dan melihat seorang lelaki tua mengenakan jubah Tao berwarna ungu di atas langit. Ketua Sekte Dao Tanah Tandus Timur. Dia sama terkenalnya dengan Dewa Binatang dari Aula Binatang Tonghuang dan merupakan salah satu dari dua orang paling menakutkan di bawah Master Tonghuang. Orang tua berjubah Tao ungu itu melirik ke arah Biarawati Lingaya dengan acuh, lalu tatapannya tertuju pada Sander. Dia melambaikan lengan bajunya, dan kilatan petir ungu tiba-tiba jatuh dari langit dan muncul di depan Sander dalam sekejap mata. Sander kaget. Dia tidak bisa mundur. Tubuhnya bergerak dan dia menebas ke depan dengan pedangnya. Duar. Cahaya pedang hancur, Sander juga terpental jauh. Begitu dia berhenti, tubuhnya meledak. Pria berjubah Tao ungu mengangkat jarinya dan pedang terbang ungu itu melesat melintasi langit berbintang dan menebas langsung ke arah Sander. Di kejauhan, tatapan ganas melintas di mata Sander. Saat jiwanya hendak terbakar, tiba-tiba sebuah tangan mencengkeram bahunya. Itu Biarawati Lingaya. Di waktu ini, tubuh dan jiwa Biarawati Lingaya telah terbakar. Dia memaksa membuka terowongan waktu, lalu menyeret Sander ke dalam terowongan itu. Sayangnya pedang petir ungu itu langsung mengikutinya. Biarawati Lingaya menarik Sander ke belakangnya, lalu menusuk ke depan dengan pisau di tangan kanannya. Duar. Pedang itu langsung menusuk pisau di tangan Biarawati Lingaya, menyebabkan pisau itu langsung retak dan bahkan muntah darah. Namun, dia masih membawa Sander melakukan perjalanan melalui terowongan waktu dengan kecepatan tinggi. Di waktu yang sama, dia tiba-tiba menekan tangan kanannya ke depan. Pedang petir ungu itu langsung terpotong menjadi beberapa bagian. Namun di waktu berikutnya, pedang petir ungu lain tiba-tiba menyerbu ke dalam terowongan waktu. Di balik pedang petir ungu ini, tersembunyi pilar petir yang mengerikan. Sekilas niat membunuh terpancar di mata Biarawati Lingaya.
Dia mengayunkan pisau di tangan kanannya. Kekuatan pisau ini sebenarnya tidak lebih lemah dari pedang itu. Namun, dia telah bertarung cukup lama dan sudah kelelahan. Ketika pisaunya baru saja menyentuh pedang petir ungu, tubuhnya langsung terkoyak dan darah mengucur. Di waktu yang sama, pisau di tangannya juga hancur, tetapi pedang petir ungu itu juga hancur bersamanya. Namun, tepat ketika pisau dan pedang itu beradu, tiba-tiba datang sebilah pedang petir berwarna ungu. Biarawati Lingaya terperanjat, dia tidak berdaya untuk melawan saat ini. Pedang petir ungu itu langsung menusuk perutnya, dan tepat saat pedang itu hendak menusuk jiwa Sander di belakangnya, tangan kanannya tiba-tiba mencengkeram bilah pedang petir ungu itu erat-erat. Ah! Biarawati Lingaya meraung, jiwa dan raganya langsung terbakar hebat. Dia menggenggam erat pedang petir ungu itu dengan tangan kanannya dan ternyata berhasil. Dia masih terus merobek terowongan waktu dengan gila-gilaan. Dalam sekejap mata, dia membawa Sander keluar dari terowongan waktu dan muncul di tepi pantai yang luas. Melihat laut, Biarawati Lingaya menarik napas dalam-dalam. Saat berikutnya, darah mengalir keluar dari tubuhnya. Di waktu yang sama, tubuh dan jiwanya dengan cepat menghilang. Biarawati Lingaya menoleh dan memandang Sander. Dia menggerakkan tangan kirinya dan meletakkan stempel dewa utama berdarah itu di tangan Sander. Saat Sander mengambil stempel itu, dia terjatuh ke belakang. Sander buru-buru memeluknya. Dia memegang tangan Sander erat-erat dengan tangan kirinya, lalu memandang Sander dengan penuh sesal permohonan mendalam. Sander memegang kedua tangannya sambil berujar dengan suara gemetar, "Dia akan memaafkanmu." Mendengar ucapan Sander, tangan kirinya yang tadinya menggenggam erat tangan Sander, tiba-tiba mengendur dan terlepas. Permohonan dan penyesalan di matanya tiba-tiba menghilang, digantikan oleh kelegaan. Tubuh dan jiwanya menghilang dengan sangat cepat. Bersambung.